A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Saudara-saudara, cara pandang di dalam melihat persoalan ada bom di tengah maraknya demo buruh, itu saya memandang secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, insya Allah. Osjubri. Dalam pandangan itu, objektif itu maknanya tidak memihak. Jadi betul-betul objeknya itu apa? Kalau objeknya bom ada di tengah demonstrasi buruh, juga bukan buruh saja. Dari versi teman-teman FPI ada juga pengadilannya Habib Rizik. Ada juga dari yang PDIP juga kaitannya kader-kadernya yang korupsi. Ada bom ini kan juga tertolong, minimal teralihkan situasi. Gitu loh. Jadi cara pandang objektif itu begitu. Tidak cuma ansi sudut pandang buruh, tapi kita melihat objektivitas yang ada. Nah, dalam pandangan itu, bom adalah satu kekejaman dan kejahatan yang luar biasa. Karena merenggut nyawa orang. Karena membuat orang lain menderita. Dan juga mencabut hak-hak hidup, lingkungan hidup pun tercabut. Juga dalam kaitan lainnya, gerakan-gerakan yang mau membuat satu perbaikan juga terganggu setidaknya. Perhatian masyarakat terpecah. Jadi objektif kita harus memandang adanya bom ini adalah kejahatan, kekejaman, kekejian yang luar biasa. Nah, tentu logika berikut sistematisnya, kenapa ada bom kan begitu? Yang jahat itu. Nah, yang melakukan bom, ya, saya tertarik dengan statementnya almarhum Gus Dur, ada di medsos itu. Semua udah baca, udah pada dengar lah ya. Sulit untuk menyalahkan pihak lain. Apalagi urusannya teroris katanya umat Islam. Ini on menurut saya, sangat nggak masuk akal. Kalau benar teroris itu ada, apa dasar pijakan dia melakukan teroris? Islam tidak mengajarkan itu. Mari kita berdebat secara intelektual. Misalnya senyum, itu fikih menyatakan senyum aja ibadah. Pindahin duri dari jalan, ibadah. Nyambut tamu walaupun cuma begini aja, ibadah. Masa naruh bom sembarangan boleh atau membomkan dirinya? Itu kan dari mana dasar berpikirnya? Jadi ini teroris by design. Ya, kalau sudah by design ya berarti ada kelembagaan yang ngurus ini. Nggak mungkin umat Islam dengan keluguan dan lain sebagainya tadi dan tidak ada ajaran untuk itu tiba-tiba terinisiatif bom. Oh ada buktinya, dia bikin Instagram, ada buktinya dia bikin surat wasiat. Dari ilmu hukum, wasiat itu dibikin oleh siapa aja bisa, untuk kepada siapa aja bisa. Bagaimana mau dikonfirmasi kepada si mayat yang udah ditembak? Bagaimana logikanya? Saya advokat sudah 35 tahun, cukup
Jalannya panjang. Bagaimana logikanya? Polisi sebagai yang punya untuk mengayomi, melayani, dan membantu atau mengurus rakyat, liberatanya itu kok malah menembak, mematikan. Kan ada fungsi yang bisa ditembak, oke, tapi melumpuhkan saja, tidak mematikan, supaya bisa diinterogasi, supaya bisa diadili kalau betul dia itu teroris. Ini saya lihat, Anda lihat kecenderungan setiap disebut teroris belum ditangkap pun sudah ditembak. Ini harus menjadi kecurigaan serius secara intelektual. Jangan kita dipojokkan dengan berita-berita yang memojokkan terutama agama kita Islam. Ya, bagi yang kita sangat mencintai Islam ini, saya amat sangat tersinggung gitu loh, secara intelektual. Nggak ada urusannya dengan si teroris dan nggak ada. Intelektual saya kok jadi diganggu begini, kok goblok banget gitu. Kan fungsinya dilumpuhkan. Apalagi seorang diri masuk ke Mabes Polri, apa istilahnya lone wolf ya, serigala sendirian itu teroris, cuma bawa pistol yang gas kayak begitu, aduh ya Allah. Ibu-ibu lagi selalu. Terus yang ada penjagaannya, biasanya kita kalau masuk penjaga KTP ditanya. Kalau ditanya, ini kagak ada. Kok baru ketahuan KTP-nya udah mati ini orang. Terus cepat lagi. Di sini rumahnya, makan plat nomornya masih ngutang, belum bayar. Tahu. Kaitannya dengan pembunuhan 6 syuhada. Berbulan-bulan sampai sekarang nggak tahu. Nah, itu logika kita diganggu. Jadi kalau ada orang yang intelektual, bahkan profesor doktor, tidak terganggu intelektualnya dengan situasi, itulah bajingan intelektual. Ya, orang-orang yang jahat secara intelektual. Begitu. Jadi jangan dibawa hebat pakai toga, pakai jas, pakai ini, pakai lu bajingan intelektual. Bahkan jahat, membenarkan kejahatan yang ada. Walaupun labelnya profesor. Saudaraku Japra juga bikin karikaturnya begitu, bagaimana bajingan intelektual. Saya bikin juga mikir. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, poin pentingnya adalah objektivitas ini adalah adanya bom ini sebuah by design, sebuah kepentingan yang banyak pihak tadi terganggu. Buruh dengan gerakan demonya terganggu mereka. FPI dengan gerakan pengadilan Habib Riziknya terganggu mereka. Juga yang korup-korup, dana bansos saja ditimpe, coba bansos, bantuan sosial diambil. Siapa yang ngembat? Menteri sosial. Menterinya dari mana? Dari PDIP. Bagaimana kok nggak diperiksa? Dia siapa yang nunjuk menteri itu? Presiden. Kenapa nggak diperiksa? KPK kok berhenti? Bahkan saya lihat di running text KPK memberhentikan kasus Samsul Nur Salim. Bagaimana KPK kok kita bentuk, kita ingin adanya kebaikan dalam berantas korupsi? Ini stop kasus. Terus kita semua aktivis cicing, woy. Karena memang kita juga lemah dan sekaligus oknum juga. Nggak mengerti permainan-permainan ini. Ya, nah jadi toleransinya adalah adanya bom yang secara sistematis ini tidak bisa ditoleransi. Gitu. Secara intelektual nggak bisa. Ini harus dilawan. Harus dilawan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itulah pola pikir Osjudin. Bagaimana cara melawannya? Saya ambil format dalam surat Al-Maidah ayat 22 dan 23. Karena kalau mereferensi kepada pendapat orang kok jadi referensi. Quran, wahyu, nggak ada yang bisa bantah, saya mau bantah. Ini ada apa argumentasi. Di dalam Al-Maidah ayat 22 dan 23, di situ Musa, ini peristiwa Musa. Jadi ada uswahnya Musa. Meminta kepada kaumnya
untuk masuk. Konteksnya negerinya Palestina. Tapi ada yang membantah, nggak mau aku masuk karena di situ masih ada orang yang jahat dan kejam. Itu bahasa Quran itu. Jahat dan kejam, nggak mau aku masuk, takut. Gitu. Kemudian disampaikan lagi oleh pengikut Musa yang lain, kenapa kamu takut kepada selain Allah? Masuklah ke dalam pintu gerbang dengan serbu. Ini saya terinspirasi. Kalau konteksnya ayat ini di kekinian hari ini, apa salah Palestina itu kita lihat Jakarta misalnya? Ada nggak orang jahat dan kejam? Ya ada, apa tadi bom kan saya udah bilang jahat dan kejam. Orang mati karena itu. Tapi dengan enteng saja polisi menjembatani dengan sembako. Terus kita cicing, ya Allah. Ini betul si data jadi kafir jadi itu kepada aturannya jangan, nggak ada ilmunya kok. Jadi poin pentingnya adalah saudara-saudara, udahlah kita capek diskusikan beberapa kali nih dikuntur begini-begini. Ya, jadi tiba saatnya kita atur strategi kapan serbunya gitu. Anda punya kekuatan apa? Saya ada dengan PPMI, HMI yang saya bisa gerakin. Anda punya apa? Jangan bukan sok tahu sok belagu dan enggak, bahkan jangan cuma omdo, maksud itu jangan cuma omdo. Ini jelas. Kalau mau gerakan ini terjadi perubahan. Kalau enggak udahlah kita ini onani intelektual aja nih, ngeloco gitu. Ya? Ngapain juga? Nah sekarang ada ide bagus dari saudaraku Fakhri Lubis, ya. Lubis luar biasa, punya gagasan tanggal 5 mau datangin MPR kembali ke bawah UD 45. Kita bantu dia dong. Semua fokus, gak usah lagi ada kepentingan dan debat sana debat sini, ini kelompok apa ini, aduh, ini mau nyerbu apa enggak? Ya? Atau bikin kelompok lain agak capek lagi deh. Jadi tawaran gagasannya sederhana, nggak muluk-muluk, dasar Qurannya jelas, ya. Jadi kalau harus diinterogasi Niko, tunjukin aja Al-Maidah ayat 23. Suruh Allah yang nyerbu tuh sih. Udah ada orang yang jahat dan kejam. Nah, tapi kita tetap istilahnya revolusi konstitusi atau konstitusi. Itu kita harus akui secara track record saudara Fahri yang telah memulai dengan tekun sama teman kita yang sudah almarhum Doli Yatim, ya, sebagai penghormatan kita Al-Fatihah buat Doli Yatim. Semoga Allah terima menjadi amal perjuangan. Nah yang masih hidup sekarang ada Fahri yang udah mau mimpin. Nanti tolong Fahri bicara bagaimana teknis tanggal 5. Kita kan gerakan yang betul-betul untuk menegakkan kebenaran. Kenapa dijebak dengan ini begitu? Ya. Jadi itu kalau ini nggak jalan sudahlah. Saya demi Allah demi Rasul malas datang lagi diskusi itu apa? Serbu aja nggak ada yang berani nyerbu. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.